warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kita sudah perkenalan ya melalui dari tentang waktu. Kabarnya sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Iqbal bisa membantu saya untuk berdoa. Selanjutnya saya presentasi terlebih dulu ya. Yang langsung bisa ya. Muhammad Rizal, Muhammad Yafi, Muhammad Farhan, Muhammad Iqbal. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Boleh bukunya atau kita boleh disiapkan dulu. Ini mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan tenang dan juga bisa memahami apa yang saya jelaskan. Pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas revolusi Amerika ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi masih dibagi tiga, yaitu tentang revolusi besar dunia, pada materi pokok revolusi Prancis dan juga revolusi Cina. Mengikuti pelajaran dari materi revolusi Prancis ini, mudah-mudahan kalian semua dapat menganalisis bagaimana latar belakang, proses dan juga pengaruh dari terjadinya revolusi Cina, kemudian dapat menunjukkan dari latar belakang, proses dan juga pengaruh revolusi Cina. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke materi pokok, yaitu dalam revolusi Cina. Maaf, revolusi Prancis maksud saya. Segera kalian semua. Apa? Negara? Oh, negara. Terus ada apa lagi? Rival. Oke, apa lagi? Biol. Apa? Biol. Oke. Nah, untuk mengetahui dari terjadinya revolusi Prancis, sebaiknya kita mengetahui dulu yang pertama adalah bagaimana latar belakang dari terjadinya revolusi Prancis. Pemikiran yang melatar belakangi revolusi Prancis. Kira-kira ada yang dapat mengetahui bagaimana latar belakang dari revolusi Prancis? Ini pokoknya terlihat semua? Jelas? Nah, latar belakang dari revolusi Prancis sebelumnya kita perlu ingat-ingat dulu bagaimana keadaan sebelum dari revolusi Prancis, yang dimana masyarakat ini dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama ini golongan 1 yang terdiri dari bangsawan, golongan 2 terdiri dari rohaniawan, ahli hukum, dagang, dokter dan juga pengusaha, dan juga golongan 3 ini biasanya ini diisi oleh para rakyat biasa. Nah, ada yang ingin coba hafal? Ada yang sudah hafal? Nah, kayak gini. Golongan 1 terdiri dari bangsawan, golongan 2 dari rohaniawan, dan golongan 3 ini dari rakyat biasa. Nah, gimana Iqbal? Golongan 1 dari siapa? Bangsawan. 2? Rafi. Golongan 3 terdiri dari? Rafi. Oh, siapa? Mirdam. Ya, mohon maaf, siapa golongan 3? Oke, nah udah ingat ya, terdiri dari 3 golongan. Nah, kemudian dari setelah adanya 3 golongan ini, sebetulnya latar belakang yang pertama ini, kalau kita rincikan dalam bidang yang pertama ini, maka dalam bidang pemerintahan dulu ya. Terlihat tidak? Jelas?
dalam masa pemerintahan Louis XVI ini, masyarakat Prancis ini menganut sistem monarki absolut. Yang dimana dalam pemerintahan Louis XVI ini tidak dibatasi dengan undang-undang sehingga terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan. Nah, kemudian isi dari jajaran-jajaran yang mengisi pemerintahan Louis XVI ini diisi oleh para bangsawan dan juga oleh para anggota kerajaan sendiri, sehingga hal ini membuat mereka semakin merasa, oh saya yang memegang kekuasaan, sehingga mereka terjadilah sebuah korupsi. Nah, kemudian kalau misalkan dari bidang yang dari monarki absolut ini kemudian muncul suatu reaksi dari masyarakat yang dimana adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap sistem pemerintahan Louis XVI. Nah, ini dalam bidang pemerintahan. Kemudian dalam bidang ekonomi, ini terjadi sebuah defisit yang dimana ketika sebelum masa Louis XVI sebetulnya raja sebelumnya pun sudah mewarisi hutang yang banyak, sehingga ketika perekonomian sudah turun ditambah dengan apa coba? Nah, kita lihat di sini. Nah, yang dimana hutang ini biaya keluarga kerajaan ini menggunakan anggaran. Jadi apa yang digunakan oleh misalnya ini kan istri dari Louis XVI. Nah, Mary Antoinette ini menggunakan pakaian yang mewah. Sedangkan pada zaman dahulu kalau misalkan kita lihat pakaian ini sangat lama. Kemudian yang ketiga adalah memberikan bantuan kepada Amerika. Oke, ada yang masih ingat dari proses revolusi Amerika? Ada yang ingat? Hubungannya antara Amerika dengan Prancis. Nurami Anissa bisa membantu saya? Iya, betul. Berikan tepuk tangan untuk Nurami Anissa. Nah, setelah dengan bantuan itu, kan tadi kita analisis banget ya. Kan tadi udah punya hutang nih, udah dimasukkan hutang. Kemudian ditambah dengan biaya keluarga raja dan juga dia membutuhkan anggaran serta memberikan hutang. Otomatis keuangan saat itu terjadi apa? Baik-baik saja atau semakin menurun? Iya, tentunya semakin menurun sehingga terjadinya sebuah defisit. Nah, ditambah lagi, apa hubungannya dengan latar belakang dari revolusi Prancis? Selain yang tadi, apa? Iya, betul. Ada lagi? Siapa namanya? Terima kasih. Ada lagi yang ingin coba berpendapat? Nah, ternyata Marie Antoinette ini sering mengadakan pesta di kerajaan sehingga dia itu disebut Mother of Deficit. Nah, sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Nah, dari ketiga ini, biaya keluarga raja, pengungkapan anggaran dan hutang, kemudian memberikan kepada Amerika. Lalu, apa sih solusinya dari Louis XVI kira-kira? Nah, ternyata adanya penetapan pajak yang tinggi sehingga maka yang diusir adalah golongan 3. Nah, dari pengusiran ini justru tidak mematahkan semangat golongan 3 untuk mengadakan revolusi Prancis, justru semakin menambah keinginan untuk menyebarkan kebebasan. Nah, maka dari itu, para golongan 3 ini mengadakan sebuah rapat yang dimana rapat ini diadakan di sebuah lapangan tenis yang tertutup. Nah, dari hasil rapat ini kemudian pada 17 Juni 1789 mereka ini membentuk sebuah dewan nasional atau National Assembly. Nah, yang dimana
Dewan ini adalah upaya untuk menyusun sebuah undang-undang Prancis seperti yang telah tadi kita bahas, bahwasannya ketika masa pemerintahan Louis XVI ini tidak ada undang-undang sehingga terjadinya kesewenang-wenangan. Maka untuk meminimalisir kesewenang-wenangan tersebut, maka langkah yang pertama adalah penyusunan undang-undang Prancis. Nah, dari upaya golongan 3 untuk menyusun undang-undang Prancis, apakah ada upaya untuk menggagalkan hal tersebut dari pemerintah Louis XVI? Nah, coba kita analisis bareng-bareng. Kan Louis XVI sifatnya monarki absolut. Nah, otomatis kesewenang-wenangan. Kalau misalkan ada undang-undang terjadi yang dimana akan membatasi gerak dia dalam pemerintahan, kira-kira dia setuju atau enggak? Kalau misalkan ada undang-undang, ada yang bilang setuju. Jadi sepakat semua ya? Terjadinya pembatalan undang-undang. Iya, benar. Karena sebetulnya setelah adanya sidang ini, maka terjadilah upaya dari Raja Louis XVI untuk membatalkan undang-undang yang dimana Raja Louis XVI ini mengirimkan 20.000 pasukan untuk membubarkan pembuatan penyerbuan ini. Maka pada 27 Agustus 1789, Dewan Nasional mengumumkan deklarasi hak asasi manusia dan juga warga negara, yang dimana isinya ada di buku kan? Muhammad Yasin, bisa bantu saya membacakan dari yang nomor 1? Kalau saya Setiap manusia memiliki. Apakah setelah lengsernya Raja Louis XVI ini Prancis menjadi negara yang stabil? Langsung gitu dari Louis XVI langsung aja ke sistem demokrasi? Enggak. Kenapa enggak? Soalnya kan masih banyak buta pelajaran yang lumpuh, terus masih ada yang pro ke kerajaan, terus Oke, makasih ya. Salam buat Raffi. Nah, ternyata setelah pemerintahan Raja Louis XVI ini, Prancis ini mengalami beberapa pergantian kekuasaan yang dimana yang pertama ini 1. Pemerintahan monarki konstitusional. 2. Pemerintahan konvensi nasional. Nah, setelah tadi kita membahas dari latar belakang, kemudian proses, sekarang kita masuk ke pengaruh dari revolusi Prancis yang dapat dirasakan hingga saat ini. Yang pertama di bidang politik yaitu terbentuknya pemerintahan Prancis yang menjadi presiden. Kan tadi awalnya raja, berarti sekarang menjadi presiden. Kemudian tersusunnya undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Nah, tadi kan monarki absolut nih, tidak ada undang-undang kan? Sekarang menjadi ada undang-undang. Nah, kemudian yang tadi ini pemerintahan ini kan bersifat raja. Nah, ketika setelah terjadinya revolusi Prancis, maka menjadi dipimpin oleh seorang presiden. Nah, dalam bidang sosial ini masih ingat dengan 3 golongan di latar belakang. Apa aja? Pemerintah, bangsawan, Karyawan, ya, tadinya ada 3 golongan ya. Nah, setelah terjadinya revolusi Prancis ini, maka golongan yang tadi 3 ini hilang. Maka muncullah lapisan masyarakat yang baru yang terdiri dari petani, buruh, golongan pertengahan, dan juga kapitalis. Nah, yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah saya yang nanya aja ya. Nah, menurut Yafi, kenapa Yafi? Langsung kita. Menurut Yafi, kenapa
menghabiskan uang kerajaan. Ya, Untuk kepentingannya sendiri. ya bisa masuk seperti itu. Yang mana Mary Antoinette ini dijuluki Mother of Deficit. Penetapan pajak yang tinggi ini ditentang oleh rakyat. Ditentang Kenapa? karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pajak. Iya, karena kan kalau misalnya gini ya, Iqbal nggak bayar kas, kami bayar kas, tapi nggak bayar kas, Iqbal merasa enak nggak? Oke, saya ulangi ini. Misalkan kan tadi ada 3 golongan nih. Misalkan Iqbal ini maksudnya golongan 1, kami ini golongan 2, dan Yafi golongan 3. Memang Yafi golongan 3 nggak apa-apa kok, kan yang tadi negara populasi Prancis ya. Nah, otomatis yang golongan 1 ini, yang bangsawan ini nggak bayar pajak, nggak bayar kas. Kami bayar kas apa enggak? Enggak, golongan 2 ya. Nah, yang bayar kas ini Yafi kalau misalkan kami sama Iqbal nggak bayar kas, terima nggak? Enggak, nah, semuanya kayak gitu. Kalau ada yang hafal dari 3 filsuf yang tadi, kayaknya yang di belakang paling rajin langsung lihat buku gitu. Kenapa? Siapa aja filsufnya? Yang kedua, yang ketiga, berikan tepuk tangan, coba. Terima kasih. Jadi tadi kata Rifki ini ada 3 filsuf ya Rifki. Yang pertama ini Montesquieu, yang kedua Voltaire, yang ketiga ya. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan nggak dari kalian? Belum? Oke, kalau gitu kita simpulkan saja ya pertemuan pada hari ini, yang dimana ada yang ingin mencoba. Saya mau. Tapi mau lagi? Di bawah sekarang semua ya? Ada yang mau mencoba? Saya mau menyimpulkan pertemuan hari ini. Kamu mau menyimpulkan? Belum. Nabila mau menyimpulkan? Oke, kita simpulin bareng-bareng ya. Nah, dalam revolusi Prancis ini, latar belakangnya yang pertama adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintahan Louis XVI, yang dimana dalam pemerintahan Louis XVI ini menganut sistem yang dimana dalam pemerintahan monarki absolut Raja Louis XVI ini tidak adanya undang-undang. Sebelah sini nggak bersuara, nggak ada apa? Undang-undang. Nah, kemudian dari bidang ekonomi ini terjadinya defisit. Dari defisit ini disebabkan oleh Bangsawan. anggaran kerajaan, utang, kemudian korupsi. Nah, dari defisit ini, untuk mengatasi defisit ini, maka Raja Louis XVI ini memutuskan untuk penetapan pajak Tinggi. Iya, pajaknya tinggi. Nah, kemudian dengan adanya pajak yang tinggi ini semakin membuat rakyat ini tidak puas terhadap pemerintahan Raja Louis XVI. Nah, kemudian dalam proses revolusi Prancis ini, Raja Louis XVI ini mengadakan Dewan Nasional atau Etat General. Ayo apa dulu, Etat General atau Dewan Nasional? Apa? Ya, kalau sebelah sini. Nah, ternyata dari hal itu Raja Louis XVI ini ternyata melakukan dulu yang Etat General.
Sistem demokrasi. Kemudian sebelah sini. Kapitalisme semakin berkembang. Ya, terus adanya yang tadi sempat dibatalkan ini pembuatannya. Ada undang-undang. Iya. Kemudian ya jadi perkembangan sistem presidensial apa tadi? Oh, enggak jadi. Nah, kemudian adanya juga munculnya lapisan masyarakat baru seperti petani ini juga dihapuskannya sistem pajak feodal. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Buat tugasnya nanti aja dilanjutin ya di rumah, nanti yang mau dikumpulin. Nah, buat sekarang kita langsung masuk ke revolusi Cina nanti.